Shalom semuanya, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam acara mendengar kabar baik di doa pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita akan berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih karena sekali lagi kami masih bisa mendengarkan renungan pagi, kami bisa bersekutu dalam program ini. Biarlah Tuhan menyertai kami. Kami yang setia mendengarkan program ini, biarlah Tuhan membuat iman kami semakin bertumbuh dan pengharapan kami terus ada di dalam-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sertai firman hari ini, nyatakan kuasa-Mu, berbicaralah bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan membaca dari Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saat menghadapi babak final bulu tangkis ganda di Olimpiade Sydney di tahun 2000, pembulu tangkis Indonesia Chandra dan Tony merasa sangat tegang karena menjadi harapan seluruh bangsa Indonesia untuk bisa meraih medali emas. Dalam keadaan seperti itu, mereka kemudian menghubungi seorang motivator bernama Andri Wongso. Kemudian motivator ini mengatakan bahwa coba kamu buka keran dan teriak dengan keras, "Aku juara." Katakan itu sambil membuka keran dan berteriak keras-keras, "Aku juara." Kemudian mereka mempraktekkan nasihat itu. Mereka membuka keran air di kamar mandi hotel dan berteriak sekeras-kerasnya. Teriakan itu ternyata membantu melepaskan segala beban yang menindih mereka. Kegelisahan, kecemasan mereka hilang pada saat mereka tanding. Kemudian mereka bisa bermain tenang dan tanpa beban. Akhirnya mereka keluar sebagai juara Olimpiade Sydney dan mendapat medali emas untuk Indonesia. Dan juga pastinya mendapatkan hadiah sejumlah uang. Nah, dari cerita sejarah di atas tentang seorang atau sepasang pebulu tangkis andalan Indonesia di tahun 2000 itu, kita mau belajar sesuatu bahwa kita terkadang menghadapi kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu Saudara. Kita kadang-kadang terjepit dalam masalah keuangan. Salah satu anggota keluarga kita sedang sakit, atau mungkin ada problem rumah tangga yang sangat berat yang kita hadapi. Namun, pada saat seperti itu, kita sering tidak tahu harus mencari pertolongan kemana. Kita bingung mau hubungi siapa. Tetapi firman Tuhan berkata, "Berserulah kepadaku, pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Itu terdapat dalam Mazmur 50 ayat yang ke-15. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan selalu siap menjadi motivator kita. Dia siap untuk membangkitkan semangat yang ada dalam kita. Dia mau kita itu mengalami terobosan hidup. Dia mau kita itu semangat. Dia mau kita itu menanggalkan beban dan mulai melihat masa depan. Dia juga seorang konselor yang luar biasa. Tuhan kita siap untuk bertanya jawab dengan kita. Jawaban-jawaban Tuhan ada dalam Alkitab. Permasalahannya adalah apakah kita mau membawa pertanyaan itu kepada Dia dan mencarinya di dalam Alkitab. Tuhan juga penolong kita. Di saat kita sudah mengalami motivasi yang baik, kita sudah mendapat konseling yang luar biasa dari Tuhan. Tapi kita tetap perlu penolong. Kita tidak bisa menolong diri kita sendiri, benar? Tuhan itu siap menolong kita. Dia motivator, Dia konselor, dan Dia penolong kita. Sebagai penolong dalam kesesakan, Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, tidak pernah mengecewakan.
pertanyaannya hari ini. Apakah kita mau datang kepada Dia? Datang kepada Tuhan yang adalah motivator, konselor, dan penolong kita. Apakah kita mau datang? Atau kita masih berusaha mengandalkan diri kita sendiri untuk mengatasi masalah kita? Mari Bapak Ibu Saudara, kita renungkan ini bersama-sama. Apakah uang yang kita andalkan? Apakah koneksi kita yang kita andalkan? Atau citra diri kita yang kita andalkan? Atau pengalaman masa lalu kita andalkan ketika kita menghadapi problem? Atau datang kepada Dia, seorang Tuhan yang luar biasa? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Ketika semua pintu tampaknya tertutup, tapi kami percaya selalu ada pintu yang terbuka bagi kami. Pimpin kami ya Tuhan untuk menemukan jalan keluar di tengah-tengah kesulitan ini. Kami percaya Engkau hadir di dalam setiap kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah penolong kami. Engkau konselor kami, Engkau motivator kami. Ketika kami lemah Tuhan, kami tidak lagi mau mengandalkan uang kami. Kami tidak lagi mau mengandalkan seberapa hebat kami pernah mengalami ini. Kami tidak mau lagi mengandalkan koneksi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah kunci untuk segala persoalan kami. Kami perlu motivasi darimu, kami perlu konseling darimu, kami perlu pertolongan darimu. Terima kasih ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami sering mengandalkan diri kami sendiri dan orang lain. Kami terlalu sering menggantungkan harapan kami dengan apa yang terlihat. Kami sering berpikir bahwa mungkin kami bisa melewati ini dengan cara kami. Tapi dari renungan hari ini kami percaya, kami diingatkan, kami ditegur, kami dinasehati bahwa pertolongan itu datangnya hanya daripadamu. Dan dalam kesesakan kami harus berseru kepadamu, bukan berseru kepada orang lain. Terima kasih ya Bapa, walaupun kami percaya Engkau akan menggunakan banyak cara orang lain atau apapun itu, tapi kami percaya Engkaulah yang terutama. Mengutamakan Engkau dalam kesesakan, dalam sukacita, dalam segala hal. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang membutuhkan pertolongan finansial Tuhan berikan terobosan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa mengalir saat ini juga yang rumah tangganya mulai goyah. Tuhan berikan roh yang manis di dalam keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya ada terobosan buat kami. Buat kami yang terkena musibah, Tuhan berikan penghiburan. Kami percaya Tuhan, kami akan bangkit. We will rise up under your wings. Kami akan berada di bawah kepak sayap-Mu selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan program Doa Pagi Mendengar Kabar Baik. Sampai bertemu besok hari. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.